Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan para jamaah. Saya ingat terakhir saya mengisi tentang LGBT ya. Pengennya ngelanjutin ya, tapi kayaknya ada tema baru nih, amanah ya. Amanah, tema baru ya. Tema kita yaitu mungkin ya temanya disesuaikan dengan keadaan dan negara kita kayaknya. Sebentar lagi panas enggak ya? Yaitu bagaimana kita mendoakan pemimpin, mendoakan Indonesia, dan pimpinan adalah cerminan dari rakyatnya ya. Pertama, kalau kita berbicara tentang berdoa tentang pimpinan, berdoa tentang Indonesia. Yang jadi pertanyaan kita, pernah tidak kita seumur hidup mendoakan kebaikan untuk Indonesia? Pernah tidak? Yang ada kata-kata Indonesiaku tercinta, ya, ada nggak? Jadi Indonesia plus tercintanya. Pernah tidak kita mendoakan Indonesia, menyebutkan kata-kata Indonesia plus kata-kata tercinta? Pernah tidak seumur hidup? Pernah tidak? Kalau belum, sekarang kita doakan negara kita Indonesia seperti itu. Ya, mengapa demikian? Karena kalau kita bicara tentang doa ini bisa mewujudkan semua permintaan dan permohonan, bahkan yang kita anggap menurut kita itu mustahil sekalipun. Menurut kita mustahil bisa terkabulkan. Contohnya adalah doanya Nabi Ibrahim. Perhatikan nih doanya Nabi Ibrahim ya. Beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitik. Jadi Nabi Ibrahim ketika mengantarkan Hajar kemana? Ke Mekah. Ya, diantarkan ke sana ya karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita belajar sejarah, karena Sarah kan cemburu ya gitu ya pokoknya ya. Nah, supaya aman ini tidak terjadi gonjang-ganjing, nah, beliau akhirnya dapat perintah membawa Hajar kemana? Ke Mekah sekarang, ke Ka'bah, lembah Ka'bah yang sekarang. Beliau mengatakan, ini askantu min dzurriyyati, aku tempatkan Sarah dan anak keturunanku. Beliau sudah tahu berarti, mohon maaf kok Sarah ya, Hajar di situ. Beliau sudah tahu bahwasanya di situ akan tumbuh kembang Hajar dan anaknya. Biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada zara', tidak ada pepohonan. Tidak ada pepohonan. Makanya kalau kita ke Mekah, ya, kalau kita ke Mekah itu di situ batu semua Mekah. Mekah batu semua. Katanya orang dulu tanam pohon tumbuh batu katanya. Mekah begitu ya. Ya, berbeda dengan Madinah. Kalau Madinah kota perkebunan, kebun-kebun kurma ya. Makanya pekerjaannya orang Muhajirin, orang Quraisy kan dagang, nggak ada yang nanam. Pekerjaannya sahabat Ansor Madinah berkebun. Ya, jadi di situ nggak ada. Kalaupun sekarang kita main-main kota Mekah ya, jadi yang pernah main-main alhamdulillah, yang belum pernah mudah-mudahan segera gitu ya.
Di sana memang ada tumbuhan, ada apa, itu karena sudah pakai kemajuan zaman ya, pakai air dialirkan. Dulu nggak ada, sampai-sampai dibilang tanam pohon tumbuh batu di sana. Ghairi rizar'in inda baitik, di sisi rumah engkau. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah untuk agar mereka itu mendirikan sholat dan benar. Di situ sholat 24 jam. Terkabulkan semua ya. Liyuqimus shalah. Benar sekarang. Di situ sholat yang 24 jam itu. Non-stop orang sholat, sampai enggak non-stop ya, enggak pernah enggak ada yang enggak sholat. Faja'al afidatan nasa tahwi ilaihim. Doanya lagi, jadikan hati mereka itu supaya tahwi, condong kepada daerah ini. Sekarang terkabulkan ya. Ya, jadi yang pernah kesana pasti kangen, pengen pergi lagi, bener enggak? Bener kan? Kangen ya, baru juga pulang pengen lagi. Itu doanya terkabulkan. Ya. Kemudian melanjutkan doanya, warzuqhum minats tsamarat, dan berikanlah mereka buah-buahan. Jadi coba kita lihat ya, Nabi Ibrahim mengakui bahwasanya lembah tersebut ghairi dzar'in, tidak ada apa? Tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau doanya minta apa? Warzuqhum minats tsamarat. Ya, berikanlah rezeki apa? Buah-buahan. Jadi kan Nabi Ibrahim itu apa nggak mikir gitu ya? Sudah mengakui di lembah yang nggak ada pepohonan, mintanya apa? Buah-buahan gitu. Gak bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Menunjukkan itu apa ya, secara logika itu kayaknya nggak mungkin nih doa nih. Tapi Nabi Ibrahim doa terus. Dan ya barulah terkabulkan. Yang paling terlihat terkabulkannya di zaman kita sekarang ini, di mana buah-buahan di kota Mekah itu besar-besar, gede-gede, banyak, murah-murah. Sama kalau kita beli jus di sana kental-kental. Cuma di Indonesia yang cair-cair. Iya, coba aja tanya aja yang pernah haji umrah. Kalau beli jus gimana? Kental-kental gitu. Di sini aja yang cair gitu ya. Apa-apa dicairin. Gitu kan? Oke, nah itu seperti itu ya. Jadi ini salah satu contoh ya, Bapak Tauhid Abul Anbiya, bapaknya Nabi Ibrahim, ya dia berdoa meskipun ya kayaknya nggak mungkin, tapi terkabulkan. Demikian juga dengan mendoakan Indonesia. Jadi kita jangan sampai Indonesia jangan hanya pesimis, jangan hanya nggak mungkin, ataupun kita hanya olok-olok saja Indonesia begini, Indonesia negara kaya raya, tetapi kita adalah ayam mati di lumbung padi. Jadi kebanyakan ngeluhnya, kebanyakan pesimisnya, kebanyakan mencelanya dan sebagainya. Pas ditanya pernah doakan apa enggak, jawabannya enggak pernah sama sekali. Bagaimana? Jadi kalau bukan penduduknya yang mendoakan, siapa lagi? Emang mau orang Malaysia doain, ya Allah Indonesia moga maju, Singapura, Amerika doain gitu, ya Allah mudah Indonesia maju, gemah ripah lojinawi, ya negara yang kaya, barokatun warobun gofur. Pernah nggak mereka mau doain? Enggak. Siapa yang doakan kalau bukan kita? Kita doakan, bahkan kita doakan di waktu-waktu yang mustajab. Kita doakan dalam doa kita, moga Indonesia diberikan kedamaian, negara yang kaya, makmur, berkah, dan itu semua untuk siapa? Untuk anak cucu kita. Kalau kita sekarang pesimis, waduh kayaknya nggak mungkin Indonesia kayak begini, hancur, kacau, lebur, korupsi ini dan sebagainya, nggak bisa diatur, negara Indonesia nggak ada harapan, sepak bola kalah terus. Nggak mungkin ini kayaknya nih. Ya, terus siapa yang doain kalau begitu? Kalau bukan rakyatnya. Jangan-jangan Indonesia nggak maju-maju nih karena rakyatnya kebanyakan mencela, kebanyakan ngomel, kebanyakan mendoakan keburukan daripada kebaikan. Jangan-jangan nih. Kan kita punya keyakinan doa itu, doa keburukan pun terkabulkan. Doa keburukan juga bisa terkabulkan. Doa anak, doa orang tua kepada anaknya. Doa walid diwalidi ala walidai ala waladihi. Doa buruk orang tua terhadap anaknya terkabulkan. Sebagaimana kisahnya Juraij, kalau mungkin ada yang dengar ya kisahnya, kisah panjang. Doa buruk pun terkabulkan. Jangan-jangan penduduk kita Indonesia yang kebanyakan celah, kebanyakan mencela, kebanyakan doa buruk yang dikirim ke langit, sehingga benar-benaran Indonesia begini-begini terus.
Dan kemudian kenapa harus kita doakan dulu Indonesia? Karena doa itu adalah sumber awal dan harapan. Coba aja kita melakukan sesuatu, memulai bisnis. Apa yang kita lakukan pertama kali ketika memulai bisnis? Doa dulu kan, ya Allah mudahan lancar, mudahan apa. Dari doa itulah muncul niat yang bagus. Dari doa itulah muncul usaha. Kita mau belajar, mau merantau kemana? Kita datang ke Jakarta, merantau. Pertama kali apa yang kita doakan? Mudahan di sini lancar, bisa bertahan, bisa dapat rezeki yang halal. Itu kan doa baik-baik semua kita. Apapun kegiatannya didahului oleh doa yang baik dan harapan yang baik serta doa. Ya kan begitu. Mau apapun itu. Coba aja tadi mau mulai bisnis. Mau mulai bisnis tapi apaan mulai bisnis nih? Bakal susah, bakal apa? Pesaing banyak, modal kurang. Wah gitu ya. Kalau seperti itu dulu mulai bisnis gimana tuh? Atau mau datang ke Jakarta, mulai merantau gitu, aduh kayaknya susah nih kayaknya. Jakarta ini aduh berat ya. Semuanya datang gelap, pulang gelap. Pantesan masa depan gue gelap terus. Susah. Ya, persaingan berat. Ibu kota gini-gini. Kalau begitu doang doanya di awal-awal gimana bisa gak kira-kira? Bisa. Begitu juga dengan negara kita Indonesia. Lah kalau rakyatnya begitu terus, kapan? Jadi kenapa doa? Karena doalah mulainya harapan seseorang. Kalau semua rakyatnya begini terus, Indonesia begini, Indonesia begini, Indonesia begini, kapan majunya? Gak bisa. Ya, makanya kita mulai dulu kita mendoakan negara kita. Dan Allah berfirman, walam akun bidu'aika, dan ada doa dalam Al-Quran, walam akun bidu'aika Rabbi syaqiyya, di surat Maryam. Yang terjemahnya sangat bagus, walam akun bidu'aika Rabbi syaqiyya, wahai Rabb, sungguh aku tidak pernah kecewa berdoa kepada Engkau. Aku tidak pernah kecewa berdoa kepada Engkau. Maryam surat Maryam ayat 4. Gak pernah kecewa berdoa sama Allah. Seperti itu. Ya, jangan-jangan kita ini termasuk yang sombong mungkin ya. Gak pernah berdoa untuk Indonesia, jangan-jangan. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Allah berfirman, berdoalah kepadaku niscaya aku akan memperkenankan. Innal ladzina yastakbiru an ibadati sayadkhulu jahannama dakhirin. Dan orang yang sombong gak mau berdoa, ya dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina dina. Dalam keadaan hina. Ya, jadi beda kalau kita minta sama manusia terus, manusianya marah. Kita minta terus ya sama manusia, manusianya marah. Tapi kalau Allah kita minta terus, Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita, seperti itu. Dan kemudian ya, kenapa kita harus mendoakan negara Indonesia kita? Ya, dan nanti juga pemimpinnya ya, kita bahas yang negara dulu. Kenapa kita harus mendoakan Indonesia? Kenapa? Karena Indonesia, tanah air kita adalah negara Islam. Ya, negara Islam. Dan memang ada perbedaan pendapat para ulama apa yang disebut dengan negara Islam. Apa maksud dari negara Islam? Ada yang mengatakan negara Islam itu kalau dia berhukum dengan hukum Allah. Ya, dia pakai hukum Allah, ya, pancung, had dan sebagainya, potong tangan, ada kodinya dan sebagainya, pakai khalifah. Ya, ada yang bilang negara Islam adalah negara yang di situ nampak syiar-syiar Islam dan mayoritas Islam. Dan sampai sekarang saya pegang pendapat bahwasanya negara Islam adalah negara yang mayoritasnya Islam, pemimpinnya Islam, dan juga nampak syiar-syiar Islam di negara tersebut. Dan Indonesia termasuk dalam definisi ini. Mayoritas Muslim, pimpinannya Muslim, presidennya, kemudian juga di Indonesia nampak syiar-syiar Islam. Apa syiar-syiarnya? Ada azan, ya, ada iqamah, masjid di mana-mana, beribadah lebih mudah. Kemudian juga haji dan umroh itu diatur oleh pemerintah, ya, dan sebagainya. Nampak syiar-syiar, mau berjilbab nggak apa boleh, mau ini boleh dan sebagainya. Ya, jadi tetap negara Islam, negara Indonesia, tanah air kita adalah salah satu negara Islam yang wajib kita jaga.
Ya, wajib kita jaga negara tersebut seperti itu. Ya. Kemudian pertanyaannya lagi, kalau kita mengeluh terus, ya, memang benar begitu ya. Kalau kita mau terus terangnya, memang benar Indonesia ini banyak kekurangannya. Ya. Tapi kalau kita lihat, ya, nanti saya bahas nanti ya. Bagaimana negara-negara yang lain juga sama, ya. Negara-negara lain pun dia juga ada kekurangannya. Negara-negara yang lain, ya, tidak seperti di Indonesia, ya. Jadi kita harus benar-benar bersyukur dengan tinggal di Indonesia. Sekarang kita bandingin, ya. Kan kita bilang Indonesia banyak kekurangan gitu ya. Ya. Nah, kadang-kadang orang yang melihat kekurangan Indonesia itu belum pernah merasakan tinggal di negara lain atau pergi ke negara lain. Ya. Jadi saya, kalau ini pendapat pribadi sebagai seorang Muslim, ya, seorang Muslim yang pengen beribadah, ya, gitu ya. Saya alhamdulillah sudah pergi ke beberapa kota, ya, beberapa negeri di luar. Dan sampai sekarang saya ambil kesimpulan Indonesia yang paling nyaman untuk tinggal dan ibadah. Jadi banyak yang mengeluh gitu, Indonesia begini-begini, ternyata di luar lebih enak. Indonesia paling nyaman. Kita coba sekarang, kita sebut ya. Contoh misalnya ke Malaysia, pasti negara tetangga paling dekat ya, para teman. Pertama di Malaysia, ya, kita berbicara Malaysia. Di sana ternyata mau kajian susah. Jadi kalau mau kajian ke masjid itu harus izin sama harus izin sama MUI setempat katanya. Harus izin, bersurat, birokrasinya susah. Jadi kajian di masjid susah. Sehingga kajian-kajian di mana-mana itu di rumah-rumah. Di sana susah, harus izin ke negara, birokrasinya susah. Waktu saya ke Malaysia juga misinya juga seperti ini di hallnya apartemen. Ya. Saya bilang kenapa nggak di masjid? Susah di sini Ustaz katanya. Di sini harus izin, birokrasi lama katanya. Nggak semudah itu katanya. Sehingga teman-teman Malaysia itu pengetahuan agamanya Indonesia lebih baik. Karena Indonesia gampang kajian kemana-mana, menjamur kajian di sini, di sana susah. Secara pengetahuan saya ngobrol-ngobrol aja sama mereka, Indonesia lebih bagus pengetahuan agamanya karena mudah kajian sana sini. Ya, menuntut ilmu, menuntut apa di sana serba ini karena diatur oleh negara, ketat di sana. Kemudian yang kedua juga di negara Malaysia itu nggak seperti kita di sini mayoritas Muslim. Di negara Malaysia ada dua mayoritas yang non Muslim juga yang mendominasi. Pertama Cina dan India. Dan mereka curhat kepada kita, mereka pun sering melakukan olo-olo agama. Jadi kita di sini kan misalnya ada orang olo Islam, kita heboh maksudnya. Heboh. Di sana biasa katanya. Di sana ada dari komunitas Cina plus tambah lagi komunitas India di sana. Dua-duanya sama katanya. Dua-duanya terus merongrong suku Melayu. Bagaimana mereka juga pengen pegang pemerintahan. Bahkan mereka sudah masuk kabinet dan juga mereka sudah sekarang pun nuntut mereka juga berhak menjadi presiden baik dari etnis Cina maupun etnis Indianya. Lebih berat lagi di sini di sana. Katanya perjuangan ingin memperjuangkan Islam karena saya bilang ya ada oknumnya. Kita nggak boleh benci Cina, nggak boleh benci Indianya ya. Tapi bilang ada oknum-oknum di sana yang jelas merongrong Islam, ngolok-ngolok Islam. Dia sampai dia tunjukkan kepada saya nih di Facebook nih, mereka biasa ngolok-ngolok Islam. Begini, ngolok-ngolok Melayu biasa mereka. Tunjukin saya sama mereka orang-orangnya. Dan mereka jumlahnya banyak di sana. Di sini kan Muslim banyak di sana. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian banyak yang lain-lain lagi. Kemudian ke Singapura lebih dekat lagi Singapura ya. Singapura lebih dekat lagi. Ya. Kalau ke Singapura nggak bahagia ternyata. Lebih enak Indonesia. Singapura tanahnya sempit, anak-anak nggak punya rumah, tinggal besarnya di apartemen, nggak pernah lihat tanah, gitu. Besar di apartemen, dari pagi sampai malam semuanya kerja semua. Ya muka-muka sibuk tuh kalau lihat tuh di Singapura, nggak ada muka-muka santai. Hari kerja sibuk semuanya bekerja seperti itu. Ya kekurangan tenaga kerja. Ya jadi petugas bandara, petugas apa orang-orang tua, ya nggak petugas bandaranya.
Ya, karena mereka kekurangan tenaga pekerja asli dan sebagainya. Kekurangan ini. Ya, mereka kadang negaranya kaya tapi orangnya miskin, penduduknya miskin. Negaranya kaya tapi penduduknya miskin, biaya hidup susah. Itu Singapura. Belum kita bicara Jepang lagi. Mereka sampai-sampai nikah pun takut, nggak punya anak sekarang kan? Takut nikah katanya orang Jepang ya. Ya, takut nikah. Kenapa? Apa alasannya? Biaya hidup tinggi. Katanya negara kaya. Yang kaya negaranya, rakyatnya miskin, harus kerja keras. Itulah dampak dari neokapitalisme. Yang kaya negaranya dan orang-orang tertentu saja konglomeratnya. Rakyat lainnya miskin, pada takut nikah semuanya. Kenapa? Biaya hidup murah, biaya hidup mahal di Jepang. Gak ada yang berani nikah. Ada teman saya di Jepang, dia punya anak 5. Dia sampai dikagumin, luar biasa kamu anak 5 katanya. Di sini kita nikah aja nggak berani, biaya hidup mahal, repot kerja. Sampai bilang sudah. Ya, jadi jangan ini. Kemudian juga apalagi nih, kita misalnya kemana lagi? Misalnya ke Amerika lagi. Saya punya teman di sana, pernah tinggal kalau nggak salah, kalau nggak di Texas di mana? Ini teman saya cerita langsung di Amerika. Dia tinggal di Texas atau di mana? Dia cerita langsung kan, dia balik-balik. Gimana di sana? Ya enak sih, tapi ya kita siap-siap deg-degan. Kenapa? Karena berapa pekan sekali ada berita penembakan. Biasa di sana. Kenapa? Di Amerika punya senjata itu suatu hal yang legal asalkan dapat izin. Jadi mana-mana orang pegang senjata, marah dikit tembak tuh. Naik tuh tembak. Seperti itu. Biasa terjadi penembakan. Jadi orang rakyat sipil boleh punya senjata. Bayangin aja Indonesia sekarang semuanya pada punya senjata. Gimana tuh? Marah dikit sama di sana. Dia bilang di sana tiap minggu ada berita penembakan. Saya bilang kamu nggak takut katanya. Ya sebagai orang Indonesia sih pertama kemana-mana takut katanya. Takut buat masalah, takut apa. Tapi lama-lama pasrah aja lah, memang tinggal di sini ya. Itu seperti itu. Belum lagi berita yang lain-lain. Ya berita ini nggak kebayang di Indonesia. Coba di Indonesia bayangin ya. Ada berita orang nembak siang di sini. Heboh nggak Indonesia nih? Ada berita dengar ada orang rakyat sipil nembak gitu. Heboh nggak kira-kira? Heboh dari Indonesia. Di sana biasa tiap pekan ada berita. Dia bilang tiap pekan ada berita penembakan. Ditembak. Biasa mereka boleh bawa legal. Belum lagi pemeriksaan pemerkosaan apa. Biasa di sana dengar pemeriksaan pelecehan, pemerkosaan dan sebagainya, karena negara seperti itu. Ya, kemudian juga banyak orang Indonesia dan sebagainya. Misalnya contoh lagi nih, saya pengen cerita banyak ya supaya apa ya, kita nih bersyukur di Indonesia nih. Banyak lagi yang cerita, enak banget ya di Eropa, Amerika bisa main salju gitu ya, musim dingin gitu ya, enak kayak gitu. Ya ampun, pas sampai sana main di musim salju kita kicep langsung kedinginan, nggak bisa ngapa-ngapain, mau keluar susah, mau ini susah, buka sarung tangan aja udah beku tangan. Ya, itu susah di sana ternyata. Jadi nggak seindah main salju, kedinginan, mau kemana-mana susah. Ya, mau keluar tiba-tiba ada badai, kemudian tiba-tiba jalannya kehambat sama salju, dibersihin dulu, nggak bisa. Kemana-mana, makanya mereka musim salju besar, mereka libur. Musim libur. Ya, siapa yang bilang enak tinggal musim salju? Kemana-mana kedinginan, susah. Ya, mereka mandi aja malas, dingin, mau nyewa aja takut kalau nggak ada air panas. Bayangin aja sekarang, ada air dingin 0 derajat, siramin tuh. Bayangin mau nggak? Mau, makanya orang mereka nyewa pakai tisu. Bayangin aja sekarang air dingin siram maksudnya enggak dingin. Ya 0 derajat atau bahkan sana di bawah 0 derajat. Siramin pasti tuh. Bayangin mereka pakai tisu. Ya, seperti itu dikira enak. Jadi jangan dikira musim salju di Indonesia terus kita main happy susah. Yang nyari uang susah keluar, kalau parkir susah, kang ini susah kayak COVID di rumah terus. Jangan bayang enak. Kita kan sering enak gitu ya. Enak. Ya, banyak yang saya cerita ini waktunya habis itu sering. Belum lagi makanan. Kalau Indonesia sudah makanan. Di Indonesia sudah makanan. Semua buah-buahan di Indonesia, semua di Indonesia ada. Di luar negeri nggak ada, terbatas. Sekarang aja setelah perjalanan bagus apa dan sebagainya, ekspor impor lancar apa, susah. Ya. Bisa masak dengan ini susah, makanannya nggak terlalu banyak. Ya. Di sana yang tumbuh cuma apel doang.
dikit-dikit kayak apel, dikit-dikit kue apel, dikit-dikit lah kita mengetahui. Ya jelas di Eropa nggak ada durian. Ya, nggak ada durian. Ini yang bikin susah-susah. Nggak bisa nggak ada durian soalnya di Indonesia sana. Indonesia ada durian buah surga. Ya. Jadi kita di Indonesia ya. Dan banyak yang lain-lainnya lagi, hukum suhu ekstrim, suhu apa dan sebagainya. Ya. Aktivitas jangan kira suhu ekstrim mereka ada di sana. Kalau panas banget, dingin panas, gas banget. Saya pernah di Madinah suhu tertinggi 50. Ya pernah suhunya 12 atau 16. Keluar subuh udah kayak keluar sholat. Ya udah kedinginan kayak apa ini mau aktivitas ya susah. Mau aktivitas mau apa dengan suhu seperti itu susah. Jadi jangan kita bayangkan mau main salju apa. Ya. Jadi Indonesia begitu, baiknya enak-enaknya aja. Terus teman saya juga sama cerita kemana ya, cerita ke Paris, cerita ke Italia kemana dia cerita sama. Ya, di mana di gerbong keretanya, di stasiunnya di mana bau kencing, bau apa? Karena banyak tunawisma. Bau pesing gitu. Coba aja searching sekarang. Bau pesing banyak tunawismanya. Jadi negaranya yang kaya, tapi rakyatnya miskin. Itulah neo kapitalisme. Kaya makin kaya, miskin. Katanya Jepang tadi kaya. Negara kaya. Rakyatnya nggak mau nikah. Coba cari alasannya. Teman saya udah masukin juga alasannya tinggal di sana. Alasannya memang biaya hidup mahal, nggak berani punya anak. Biaya hidup mahal. Yang kaya dananya sama konglomeratnya, rakyatnya enggak. Kalau seperti itu pun Jepang sama Singapura tuh kalau kerja yang pagi sampai malam kerjanya. Selain kerja juga mereka punya uang. Kayak gitu. Jadi paling enak dari Indonesia sudah paling enak. Paling nyaman. Belum kita bicara ada di Timur Tengah daerah konflik susah. Di mana susah ibadah di Indonesia, masya Allah ibadah tanpa enak, mau kajian, mau itikaf, mau apa, nikmat di Indonesia sudah. Ya. Dan coba tanya di orang-orang yang tinggal lama di luar negeri, kangen sama tanah air. Coba tanya. Jadi jangan sehingga mereka pada bilang semua, you are underestimate. Kalian semua underestimate kalian semuanya meremehkan negara sendiri. Banyak. Jadi sama aja permasalahan semua negara itu sama. Ya. Kenapa kenapa misalnya jadi Indonesia karena datang cuma liburan doang. Senang dapatnya. Pulang-pulang gocet bagus. Tapi kalau tinggal enggak. Seperti itu. Ya, belum lagi pajak. Eropa pajak penghasilan 30-40%. Di Eropa. Coba aja searching sekarang kalau nggak percaya. Eropa pajak penghasilan itu kita gaji kita dipotong berapa? 30-40%. Searching itu sekarang. Seingat saya Spanyol 40. Searching. Mau nggak zaman itu? Pajak penghasilan 30-40% dipotong. Mau nggak? Ya. Penghasilan apapun, mau pemain bola kayak mau bisnis apa kayak daftar 30-40% dipotong. Mau nggak? Ya. Masih mau Indonesia nih. Kayaknya saya ikutan nih emosi di sini. Enggak ya, insya Allah. Jadi itu maksudnya ya para jemaah sekalian ya pengen saya pengen kasih gambaran. Udah Indonesia ini negara tercinta, tanah air kita udah kangen nih kita itu terbaik dari di sini. Udah nyaman sebagai Muslim di Indonesia, masya Allah, udah nyaman, kita enak, ya, nyaman enak, ya. Katanya susah ya. Itu saya bayangin saya dipotong 30% aja udah mungkin ya enak banget gitu ya. Kita yang capek diambil gitu. Ya, ada yang mencercing nggak? Spanyol 40% ya seingat saya. Pokoknya 30-40 dipotong. Ambil negara untuk macam-macam untuk hari tua lah, untuk pembangunan ini lah, untuk macam lah supaya apa seperti itu. Indonesia secinta, masya Allah. Makanya, mulai sekarang ya kita janganlah ya Indonesia ini kita mulung-mulung terus. Ya memang banyak kekurangan, ada kekurangan.
Tapi kalau bukan kita yang perbaiki, siapa lagi? Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta ma yughayyiru bi anfusihim. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka mengubah dirinya sendiri. Ya, atau kita doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ya, diberikan rezeki dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi ini kita doakan, jangan sampai kita nggak ada lagi. Dan juga kita meningkatkan ketakwaan. Ya, ketakwaan di dunia, kita meningkatkan ketakwaan belajar. Karena kita beriman dengan Allah. Salah satu cara supaya negara kita ini jadi negara yang makmur, kaya, berkah, walaupun ghafur, ya kita harus meningkatkan ketakwaan penduduknya. Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Ya, seandainya penduduk suatu negeri beriman, bertakwa, kami akan bukakan berkah dari pintu langit. Ya, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka malah mengingkari dan kami siksa dengan disebabkan karena perbuatan mereka seperti itu. Ya, jadi salah satu kunci supaya negara berkah makmur, rakyatnya harus bertakwa dulu. Kita minta, ya contoh begini saya kasih gambaran. Kita minta kita tunaikan hak Allah dulu. Kita tunaikan hak Allah di muka bumi dulu, baru Allah akan kasihkan kemakmuran. Ya, contoh misalnya begini misalnya begini, ada orang mungkin ini di perusahaan gambarannya, ada bos, ada mungkin karyawan yang menengah, dan ada karyawan yang paling bawah. Ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang, karena karyawan yang paling bawah ini dia bayar sama bos, menunaikan hak bosnya, pokoknya baik deh sama bosnya gitu ya. Nah, bisa jadi bosnya ini malah lebih cenderung kepada yang apa? Ya karyawan bawahnya ini, karena menunaikan hak bosnya lebih banyak, lebih baik. Jadi kuncinya di bosnya. Jadi dia akan bisa jadi bosnya itu dengan segala kemampuan dan kekuasaan di perusahaan tersebut, dia kasih kemajuan, jabatan, gaji, kedudukan sama yang karyawannya lebih bawah. Seperti itu. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala alam semesta. Ya, kalau kita tunaikan dulu haknya yang punya. Ya, kita bertakwa, kita bertauhid, ya kita tegakkan tauhid di muka bumi, ajak manusia bertauhid supaya hak Allah ditunaikan. Ya, ajak dulu seperti itu, nanti Allah akan turunkan keberkahan. Ya, dan sebagian para ulama itu yang sekarang ulama muasir, ulama kontemporer paling banyak mencontohkan adalah negara Saudi yang sekarang. Dulu sekitar tahun ini ceritanya orang-orang di Saudi sama guru-guru kita dulu yang mereka sekolahnya di Saudi ya, tahun 80-an 90-an ya. Guru-guru kita yang mungkin sekolah di Islam Madinah dan sebagainya, mereka mengatakan sekitar tahun 70-an 80-an Saudi negara miskin. 60-70 negara miskin. 60-70 jadi baru-baru belum seabad. Sekitar tahun 50-60 bahkan tahun 70-an Saudi itu negara miskin. Negara miskin sampai dikisahkan orang-orang Saudi itu mereka pasti pada Mesir semuanya. Jadi TKI. Mereka pada Mesir. Karena Mesir saat itu sedang maju tahun 70-80 ya, maju. Jadi rata-rata orang Saudi semuanya ke Mesir. Dia buat apa ke Mesir? Jadi TKI. TKS, tenaga Saudi. Bukan dari. Pokoknya begitulah katanya. Jadi tenaga kasahan sana semua. Seperti itu ya. Ya, sampai-sampai dulu orang Saudi kadang-kadang katanya mereka diremehkan oleh orang Mesir. Ya, mereka paling datang buat jadi pembantu dan gitu-gitulah. Ya, miskin. Baru setelah Saudi berhasil menasionalisasikan Aramco, ya, kalau kita mudah-mudahan bisa menasionalisasikan total, di Papua tuh. Kalau berhasil tuh Indonesia kaya lah, asalkan dari korupsi. Lihat. Berhasil setelah itu barulah Saudi menjadi negara yang kaya. Sejak itulah baru negara Saudi menjadi negara yang sangat kaya. Sampai sekarang negara yang ini dan sebagainya seperti itu. Nah, itu adalah bentuk yang waktu itu tidak pernah tergambarkan oleh rakyat Saudi saat itu. Ya, begitu juga dengan Dubai, dengan Qatar. Yang dulu istilahnya ada yang cerita ya, dulu kakek saya itu pengembala kambing sama unta.
Dulu kakek saya mengembala kambing sama unta. Makanya coba lihat gambar bayi sama motor tahun 1990-80 itu kan gurun pasir ya. Sekarang gimana? Gedung menjaga langit semuanya. Jadi dia bilang dulu kakek saya mengembala kambing di sini, sangat mengembala unta. Sekarang. Kemudian bapaknya naik, kemudian zaman dia sekarang jadi miliarder, kaya, udah punya gedung-gedung tinggi semua seperti itu. Nah itu salah satu yang tidak mungkin dan tidak pernah terpikirkan saat itu oleh orang mereka rakyat Timur Tengah, ya termasuk Kuwait juga. Mereka tidak pernah terpikirkan bagaimana negara kita bisa makmur kaya gitu. Nggak terpikirkan, nggak ada logika ke arah sana saat itu. Tiba-tiba ditemukan minyak jadi kayak sekarang. Bahkan ada yang mengatakan sudah lebih maju daripada Eropa. Pusat perekonomian siap-siap pindah dari Eropa pindah ke Timur Tengah. Ya karena udah besar, sudah gede, tempat rekreasi pun pindah ke sana katanya. Dan semua orang Eropa banyak yang pindah atau buat kantor di Timur Tengah. Jawabannya satu, karena di Timur Tengah nggak ada pajak. Jadi mereka mending buat kantor di mana? Di Timur Tengah katanya. Banyak buat kantor di Qatar, banyak buat kantor di Dubai, perwakilan. Ya, dan Singapura pun banyak yang pindah juga sekarang pindah ke Dubai atau Qatar. Karena di sana nggak ada pajak penghasilan. Nggak ada pajak. Ya daripada emang dipotong seperti itu. Ya. Nah, jadi kita harus benar-benar ya Indonesia gitu ya, cinta tanah air seperti itu. Kemudian kita bahas lagi. Kalau kita ngomong tentang cinta tanah air, ternyata memang itu adalah fitrahnya manusia. Jadi kita sudah coba ini membuka wawasan kita tentang Indonesia. Makanya saya setelah alhamdulillah ya sudah pernah negara ini, lihat terus ngobrol sama teman-teman yang dengar, yang tinggal di situ, tinggal lama di sini semuanya. Mereka bilang kalian semua underestimate, semua itu meremehkan Indonesia. Kami di sini rindu pengen pulang ke Indonesia, suasananya, apanya dan sebagainya. Apalagi suasana lebarannya, aduh mereka sedih ya. Suasana lebaran, suasana fitri di tanah air itu sedih. Indonesia tempat paling bahagia katanya. Seperti itu. Kita jawabnya realistis. Ya. Demikian juga dengan cinta tanah air. Ini ternyata suka dengan tanah air itu adalah fitrah. Jadi jangan sampai kita kehilangan fitrah kita. Ya. Dan kalau seseorang kehilangan fitrahnya berarti dia luar biasa, sudah tertutup hati. Kalau seseorang kehilangan fitrahnya, kemarin kita bahas LGBT kan ya, itu udah kehilangan fitrah. Kita bahas kemarin kenapa begitu, karena fitrah karena berarti sudah tertutup dengan banyak hatinya, sudah terkungkung, sudah tidak bisa berdaya lagi. Keluar dari fitrah itu memang sudah keterlaluan bahasanya gitu. Sama kayak cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada itu fitrah semuanya. Kalau ada orang benci anaknya berarti ada sesuatu kejadian luar biasa, sama ada sesuatu yang aneh pokoknya. Kayak begitu. Ya. Fitrah. Dan ternyata ayat-ayat kita nas dan dalil menyebutkan cinta tanah air adalah fitrah. Jadi jangan sampai kita keluar dari fitrah. Yang tadi kita jelaskan keluar dari fitrah adalah suatu hal yang keterlaluan. Cinta tanah air adalah suatu hal yang fitrah. Mengapa demikian kita sebutkan dalilnya? Ya sebutkan dalilnya. Pertama, dalilnya adalah Nabi SAW menyebutkan cinta tanah air fitrah. Dan para ulama juga menjelaskan bahwasanya Nabi SAW disebutkan dalam hadis beliau tanah airnya beliau kota apa? Tanah air beliau kota Mekah. Dan beliau menyebutkan dalam satu hadis ketika beliau diusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Ya, tatkala beliau keluar perbatasan Mekah, beliau sedih. Keluar dari perbatasan Mekah, beliau sedih. Beliau pandangin Mekah dari jauh. Kemudian beliau mengatakan, "Wallahi demi Allah, innaki la khairi ardillah." Sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah sebaik-baik tanah di muka bumi. Wa habbu ardillah, dan tanah yang paling aku cintai. Ya, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Sekiranya aku tidak diusir oleh kaumku, saya enggak akan keluar. Dia cinta begitu. Ya.
Dan sampai di Madinah beliau nggak bisa lupa Mekah, nggak bisa move on dengan Mekah, tanah airnya. Ya. Beliau berdoa sampai di Madinah, Allahumma habib ilaina al-Madinah kama kahubina Makkah au asyad. Beliau sampai di Madinah, beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah kecintaan kami terhadap Madinah sebagaimana kecintaan kami terhadap kota Mekah. Ya, jadi supaya dia bisa move on dikit lah. Dia minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah aku cinta sama Madinah ini sebagaimana aku cinta dengan Mekah. Ya, karena kalau nggak begini saya nggak bisa move on dari Mekah. Saya cinta banget sama Mekah. Makanya beliau cinta sama sama Madinah ini seperti itu. Dia minta supaya cinta, nggak bisa move on dari Mekah, tanah airnya. Dan para ulama di sini menjelaskan bahwasanya yang namanya cinta tanah air adalah fitrah. Syekh Al-Albani menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan inna hubbal watani ka hubbin nafs wal mal wa nawihi wa kullu zalika azizun fil insan. Beliau menjelaskan jadi cinta tanah air itu sebagaimana cinta terhadap fitrah yang lain. Cinta terhadap jiwa, cinta terhadap harta, cinta terhadap anak, cinta terhadap istri, sama begitu. Dan semua adalah punya hati, tabiat, ada kedudukan di sisi dirinya seperti itu. Ya. Jadi beliau menjelaskan hadis-hadis yang tadi menunjukkan bahwasanya cinta tanah air termasuk fitrah, sebagaimana cinta harta, cinta ini dan yang lainnya, sebagaimana Allah berfirman, ya zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati min al-dhahabi wal fiddati wal khayl wal musawwamati wal an'am wal harth. Zalika mata'ul hayatid dunya. Sebagaimana beliau jelaskan, diberikan kecintaan terhadap manusia berupa syahwat. Cinta apa? Fitrahnya. Cinta perempuan, cinta anak, cinta di sini disebutkan cinta kuda-kuda pilihan. Kalau sekarang bukan kuda yang Lamborghini, Alphard gitu ya, dan sebagainya. Cinta doang harus beli. Ya. Cintaan begitu suka wal khayl musawwamah, ya ternak, ya kemudian ternak ya harta perusahaan dan sebagainya, wal has dan ladang. Ya kalau dulu kan ternak sama ladang, sekarang perusahaan bisnis dan sebagainya. Itu fitrah. Ya. Nggak usah dijelasin, nggak usah dibilang kamu cinta ya, nggak usah. Nggak usah dimotivasi lagi, kamu cinta harta ya, cinta mobil, nggak usah dimotivasi lagi, karena sudah apa? Demikian juga dengan apa? Dengan cinta terhadap apa? Tanah air. Jadi berdasarkan hadis tadi, cinta tanah air termasuk fitrah. Cinta tanah air termasuk fitrah. Ya, makanya kita harus cinta Indonesia ini harusnya fitrah kita gitu ya. Seperti itu. Ya, jangan sampai kita keluar dari fitrah. Nah, hanya saja kalau kita bahas fikihnya lagi, jangan sampai cinta tanah air mengalahkan cinta terhadap agama gitu ya. Itu aja. Akhirnya terjadilah hizbiyah gitu. Ya, atau kalau zaman dulu adalah istilahnya mereka cinta terhadap kabilahnya, lebih cinta terhadap kelompoknya, lebih cinta terhadap kalau zaman dulu kan ya di Arab itu ya ini kabilah Qutofah di daerah sini, kabilah Yamamah daerah sini. Mereka pokoknya apapun kesalahannya begitu mereka tetap pilih apa? Pilih kabilahnya. Misalnya kabilahnya ini nyerang, ya kemudian mereka balas terjadi perang, tetap bela kabilahnya walaupun kabilahnya salah. Ya gitu. Jadi itu ta'assub jahiliyah katanya Nabi yang harus ditinggalkan. Ya, demikian juga jangan sampai cinta tanah air mengalahkan cinta terhadap agama seperti itu. Ya. Adapun hadis yang terkenal di Indonesia, hubbul watani minal iman. Ini hadisnya ini terkenal di Indonesia ya. Hubbul watani minal iman. Cinta tanah air termasuk iman. Ini hadisnya dhaif, pendapat terkuat ya. Dhaif ya. Ya, cinta tanah air termasuk iman. Yang benar penjelasannya cinta tanah air termasuk fitrah gitu ya. Fitrah. Ya, sama kayak cinta harta, cinta apa, cinta ini. Ya, bukan iman gitu ya. Bukan iman. Artinya
Dan ini penjelasan yang paling logis gitu ya. Paling logis artinya cinta tanah air ya. Kalau tanah airnya ya misalnya pas lahirnya di negara Yahudi gitu, ini maksud cintanya Yahudi gitu. Enggak, artinya kan jangan sampai cinta sama tanah air itu suatu hal yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi sebagaimana keimanan dan cinta terhadap agama, gitu ya. Jadi secara sana ulama bilang doif, secara isi juga ya nggak mungkin suatu hal yang fitrah itu diikuti terus disejajarkan dengan namanya iman dan agama. Tapi kalau kita bilang hadis ini doif dan lemah, bukan berarti kita nggak cinta sama air gitu kan ya. Jadi mentang-mentang kita bilang hadisnya lemah, kok cinta tanah air gitu. Bukan begitu ya. Kita jelaskan dong secara ilmiah, secara fikihnya bukan seperti itu. Dan ini bukan tanda kita kita tanda tidak cinta sama tanah air seperti itu. Ya, dan bahkan ungkapan tadi jangan sampai cinta tanah air mengalahkan cinta terhadap agama. Ya, ini ada ayat yang turun terkait dengan hal ini. Yaitu apa? Yaitu Allah menurunkan ayat terhadap orang yang tidak mau hijrah, meninggalkan dengan alasan cinta tanah air. Jadi pernah Allah perintahkan suatu kaum untuk hijrah, ya, karena tanah airnya itu banyak kekufuran, banyak kefasikan, banyak apa, dan dia bisa terfitnah di situ. Allah pernah perintahkan hijrah, dia nggak mau. Ya, makanya kemudian ditanya, qalu fima kuntum, kenapa kalian mau hijrah? Mereka mengatakan, kunna mustad'afina fil ardh. Ya, bukankah kami yang tertindas di negeri ini? Ya, harusnya Allah, maksudnya mereka pengen Allah datangkan bantuan begitu ya, pertolongan supaya mereka tetap di situ. Kemudian malah dijawab, qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiruna fiha. Ya. Bukankah bumi Allah ini luas, kalian bisa pergi hijrah seperti itu. Ya. Nah, di sini pun bukti bahwasanya cinta tanah air tidak boleh melebihi atau mengalahkan suatu hal yang bisa melanggar cinta terhadap agama seperti itu. Bahkan secara umum bukan hanya tanah air ya. Tercinta terhadap apapun, makanya fitrah itu ya, kita kan fitrahnya cinta sama ibu, sama anak, cinta sama orang tua. Ya, secara umum fitrahnya cinta terhadap apapun itu jangan sampai mengalahkan cinta terhadap agama, cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum wa ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berkasih sayang kepada orang-orang, ya mereka malah wala, cinta, ya cinta tapi kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka itu bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara mereka, dan keluarga-keluarga mereka. Jadi jangan sampai fitrah itu cintaan apapun itu, cinta negara, cinta anak, cinta orang tua dan sebagainya, itu mengalahkan cinta terhadap agama. Dan ayat ini turun ya, salah satunya ketika terjadi peperangan pertama dalam Islam. Jadi peperangan pertama dalam Islam perang apa? Perang Badar. Perang Badar ini itu terjadi pertempuran bapak sama anak. Ya, Abu Huzaifah dia bertemu. Ya, Abu Huzaifah dia perang. Jadi Abu Huzaifah dia di barisan kaum muslimin di perang Badar, barisan Quraisy itu bapaknya. Ya. Bapaknya bapaknya. Jadi dia bapaknya. Demikian Suhail bin Amr. Ya, di karangan Quraisy di Majidin ada Abu Suhail. Seperti itu. Demikian Nabi SAW. Ya, di situ pamannya ikut. Ya, Abbas di barisan Quraisy suruh paksa. Di sini ada Nabi. Bayangin apa enggak? Kita mau perang. Depan bapak kita. Bayangin, Anda bisa bayangin. Jadi perang Badar itu banyak. Saat perang derajatnya angkat itu di depan-depannya tuh adiknya, di depan-depannya bapaknya, perang gitu. Gimana kira-kira? Bisa dibayangkan?
Ya, ini mau perang depan sama bapak saya. Gimana? Anda bisa bayangkan. Ya, perang banyak sekali kayak begitu ya, mana-mana muslimin luar biasa. Makanya itulah orang-orang muhajirin, orang-orang awam, keimanannya nggak bisa kalah-kalahkan. Saya aja nggak bisa bayangin perang depan bapak saya, depan saya, kakak saya. Terus kita siap-siap bunuh-bunuhan. Dan wajib ketemu wajib dibunuh. Ada enggak? Keimanannya makanya Rasulullah SAW bisa kita ulang, bisa kita bayar, kita bisa senang sama kita. Makanya jangan berat angan-angan, aduh saya sih beramal akhirnya zaman Nabi saya berusaha Nabi gitu ya. Kan banyak orang kayak gitu ya. Karena saya hidup di zaman Nabi. Ya kan? Insyaallah saya siap bersama Nabi ya. Belum tahu. Jangan bersama dikirim pada waktu ya ke zaman Nabi ya sampai sana enggak kuat kian berjalan gitu ya. Saya bayang kayak gitu. Di depan kita ada kakak, ada bapak, ada keluarga, kita siap-siap bunuh. Ditebas, live gitu kan. Bukan apa-apa live ya. Ditebas, dibunuh, diingat-ingatkan seperti itu. Ya. Dan kita masih bicara tentang Indonesia ya. Baru nanti kita masuk pemimpin ini biar muka wawasan kita ya. Masih Indonesia sedikit yang terakhir ya. Nah, tadi kita sampaikan di seringnya kita kasih, seringnya kita mengeluh gitu ya. Mengeluh di Indonesia. Keluhannya apa aja? Keluhannya macam-macam. Tadi ya, rakyat Indonesia kaya raya seperti ayam didukung adik-adik. Ya. Indonesia hukum bisa dijual beli. Indonesia korupsi banyak. Indonesia begini sampai pakai gelar apa gitu ya. Indonesia seperti itu. Ya. Tapi tadi secara gambaran tadi ya. Ternyata Indonesia salah satu negara indeks kebahagiaan yang lumayan tinggi. Jadi kan orang-orang melihatnya apa gara-gara pendapatan per kapita itu suatu-suatunya. Jadi orang bangga gara-gara di mana? Pendapatan per kapitanya gitu. Seperti itu. Dilihat juga dari kemajuan negaranya. Tapi ada satu sisi ya beberapa psikolog melakukan salah satu parameter yang dia lihat indeks kebahagiaan. Dan ternyata justru negara-negara yang negara-negaranya yang biasa aja, negara-negaranya yang sedang justru yang itulah indeks kebahagiaan menjadi tinggi. Dan termasuk Indonesia alhamdulillah termasuk indeksnya kebahagiaannya tinggi. Hati-hati standarnya murah. Justru negara-negara maju di disebut Eropa, Singapura, Jepang termasuk negara dengan indeks kebahagiaan yang rendah. Jepang angka bunuh diri banyak. Angka bunuh diri di Jepang. Stres. Ya. Angka bunuh diri, angka bunuh diri di kamar, angka banyak. Stres. Kemudian dia juga ada survei bunuh diri, perampokan, pemerkosaan, tingkat kejahatan, apa dan sebagainya. Itu paling banyak negara-negara di Amerika. Negara-negara Amerika Latin banyak hasil Argentina, banyak mafia narkoba, mafia apa dan sebagainya. Ya. Kita lagi dulu tiba-tiba orang tembak-tembakan, mafia narkoba banyak. Venezuela, Kuba, apa banyak. Ya. Banyak pada masa tiba-tiba main pistol, main ini. Enggak stres orangnya. Di Indonesia aman ini. Indonesia aman. Saya mafia tembak-tembakan. Ya coba aja lihat videonya tembak-tembakan mafia, bunga apa. Coba bisa jadi heboh kita langsung nih. Kenapa? Karena kita aman sama ini. Nyaman. Seperti itu. Ternyata indeks kebahagiaan bisa itu yang tinggi. Alhamdulillah. Coba kita semua Indonesia
Katanya kan susah jadi kata Indonesia ya. Susah kerja jadi apa. Tapi ternyata lihat rata-rata umum kepala atas sudah punya rumah, sudah punya bil, sudah punya apa. Ya enggak. Ya enggak nih. Mayoritas ya. Ya ada yang itu jawabnya. Kita doain ambil gitu ya. Tapi rata-rata minimal sudah ada yang punya rumah ya. Sudah ada amal gitu ya. Kalau menyicil ada gitu ya. Masih mending dari di Singapura. Enggak punya rumah. Singapura saya sendiri enggak punya rumah mereka cuma beli apartemen. Itu pun juga bukan hak ini apa hak pakai sekian tahun. Bukan punya dia ada cucu. Enggak bisa. Di Singapura beli malah pajaknya mobilnya enggak punya mobil jalan. Di kita kan ada Jepang sama juga. Katanya makanya susah dari punya rumah, punya bil punya apa, orang enggak punya. Enggak punya rumah, enggak punya mobil. Kita kan ngomong aja kita nih. Makanya indeks kebahagiaan di Indonesia sangat tinggi. Yang paling di Indonesia. Justru negara-negara yang apa namanya? Negara yang biasa indeks kebahagiaan. Justru yang rendah negara maju katanya maju. Makanya kita Indonesia pasti mereka juga seperti bagian negara kering pada masih mending makanya alhamdulillah. Kita bukan di negara Amerika, negara Afrika lihat ya. Negaranya kering, dirnya kurus, susah di sana. Di Afrika kita lihatnya susah. Super panas di sana. Suhunya 45 Afrika. Kita alhamdulillah. Jadi kalau kita bilang kita banding coba biar kita kan supaya banyak bersyukur. Lihat yang di bawah kita kan hilang masalah minggu gitu ya. Lihat yang di kita katanya. Lihat coba negara Afrika, negara di bawah kita. Bahkan negara di bawah kita Afrika, negara lain banyak di bawah kita. Negara kita banyak yang negara di bawah kita semua. Yang secara ekonomi jadi kita tengah-tengah gitu ya. Indonesia kaya sangat sehat, rumah masih bagus. Ini kaya masjid enak salat. Ya, masih banyak gitu. Jadi Indonesia salah satunya indeks kebahagiaan di Indonesia yang lumayan tinggi alhamdulillah. Kita bahagia. Di Indonesia gampang nikah nih. Gampang nikah. Gampang nikah nih. Makanya banyak cerai. Enggak. Gampang nikah di Indonesia. Kalau nikah yang lain di Indonesia gampang. Cukup rayu-rayuan balalan enggak. Cukup sesuatu alat-alat. Indonesia ini negara yang dibandingin yang lain teman-teman kita yang di luar negeri. Indonesia yang super beragama. Soal paling nikah Indonesia ada enak, gampang. Ya. Tadi orang Jepang sampai nggak ada yang mau nikah. Jangan hanya nikah aja orang Jepang takut. Kenapa takut dia gitu? Jepang, Singapura lagi takut. Teman-teman Indonesia juga sama, mereka juga lama ketika takut. Orang teman-teman di Arab Saudi lama nikahnya. Timur juga lama nikah. Kenapa kira-kira? Susah nikah. Ada yang tahu apa di Timur Tengah nikah? Apa? Iya mahar. Ya, padahal sudah dijelaskan oleh Nabi sebelum meringankan mahar. Ada hadisnya dengan mahar jadi kebiasaan turun kemudian kala timur orang Arab itu kalau mahar itu super mahar. Ya. Super mahal. Ada yang minta 20 kali lagi aja 20 kali harganya 34 juta kalau dapat mahal. Sehingga banyak ketemu muda-muda Saudi 20, 70, 30 belum nikah ya lagi uang dulu. Kasihan kan? Ya, kasihan.
Jadi susah menemui wanita sampai nikah. Kalau dia bisa cerita mereka nikah. Mending kumpul-kumpul. Ya tunangan bahasanya. Tunangan aja udah punya anak. Kenapa? Karena bisa mereka nikah itu bisa aja. Mending kumpul-kumpul. Tunangan banyak orang tunangan tapi nggak nikah. Kenapa? Kalau nikah ribet, urusnya ribet, kemudian biaya pernikahannya banyak mahal. Ya kan? Kemudian setelah nikah nanti mereka macam-macam sini cemburu cerai habis cerai lagi lama ya bisa malam ini bagi uang apa kayaknya ribet. Akhirnya mereka enggak mau nikah. Ini teman-teman saya sendiri yang sekolah dia nanti mereka nikah atau bahkan ada mereka sadar tunangan aja. Kita tetap punya anak, tetap punya anak aja, tetap punya anak. Nggak mau nikah karena bikin secara administrasi gitu. Susah ribet kan ada apa ribet. Apalagi cerai ribet lagi nanti bagi gunung ini persidangan apa itu sewa cara mahal juga sewa ini ribet nikah susah. Makanya di Indonesia paling nikah paling mudah di Indonesia ya. Maka di sana susah sendiri. Ya. Kalau kita di sini di sini kan lebih mudah. Nikah, bahagia, sakinah, mawaddah, dengan pernikahan. Ya, karena fitrahnya manusia, jomblo nyiksa. Fitrah manusia. Makanya penjelasan ada hadis yang berbunyi, maaf jannati azab. Ada hadis yang berbunyi, maaf jannati azab. Di surga ada jomblo. Itu hadis. Ya, mana jomblo enggak surga ya. Mati jomblo surga gitu ya, tapi enggak ada jomblo sih. Enggak ada. Adanya jomblo satu. Ya. Tidak ada di surga jomblo. Kita salah kenapa di surga ada jomblo? Karena jomblo itu tersiksa. Itu suatu ketidakbahagiaan. Makanya di surga ada yang namanya ketidakbahagiaan. Di surga semuanya berpasang-pasang. Surga. Makanya di Indonesia gampang. Bahagia di sini gampang. Dibandingkan dengan susah. Malaysia cuma susah di sana. Dengan biaya mahalnya dan sebagainya masih orang dengan darah Melayu masih tinggi mahal. Susah nih. Di sini makanya kebahagiaan salah satunya termasuk yang tertinggi. Dan kalau kita cari, kalau kita lihat, kita rekankan tujuan kita apa? Bahagia gitu kan? Tujuan kita hidup apa? Bahagia. Indonesia bahagia nih. Kalau kita cari percuma makan banyak ya tapi enggak bahagia. Atau kita misalnya lebih baik tidur di rumah dengan tikar daripada tidur di kasur megah rumah sakit. Bener enggak nih? Saya ulangi lebih baik di rumah dengan tikar daripada tidur di kasur di rumah sakit. Bener enggak? Benar itu katanya orang medis katanya tuh. Ya. Kan yang jadi kebahagiaan. Di Indonesia udah bahagia kita Indonesia ini. Paling enak. Indeks kebahagiaannya tinggi. Dan tujuan bantu makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda inna nafs. Sesungguhnya kekayaan hati bukan kaya sebagainya. Ya. Seperti itu. Jadi sekarang sudah berubah ya. Indonesia yang mau bersyukur nggak di Indonesia nih? Mau bersyukur di negara ya. Makanya banyak orang yang tinggal di luar negeri. Banyak kita bersyukur. Daripada kita mencela, caci maki, ngomel, ubah negara Kak. Kita tanya nih, kita ngomel, kita Indonesia, kita apa, kita ribut, WhatsApp, show begini, ubah Indonesia enggak? Enggak berubah. Jangan angkat gitu. Oleh rakyat Indonesia selama ini sudah enggak ngubah keadaan dan itu yang terangkat. Dan kita sekarang jelas doa juga Allah kabulkan. Doa Allah kabulkan.
Setelah paham ini, mudah-mudahan kita bisa memahami dari kenyataan bahwasanya pimpinan adalah jalan raya. Jadi sengaja kasih gambaran Bank Indonesia, barulah kita bilang, barulah bisa enak kita materi pimpinan adalah pimpinan raya. Karena ada orang-orang dengar kapan ini dengan terima duluan. Ketika dibilang pimpinan adalah pimpinan, rakyat terima. Pimpinan saya aja pulang aja semua. Gak terima saya baik. Tapi ungkapan ini adalah ungkapan dari para ulama dan didukung oleh saksi dan nasihat. Bahwasanya pimpinan adalah pimpinan rakyat. Jadi kalau pimpinan seperti itu, yang rakyatnya begitu juga. Kalau pimpinan itu rakyat seperti itu juga. Pimpinan sebelum kita masuk nasihat kita kan dulu logikanya dan logikanya dari mana retorika berpikirnya. Kadang-kadang yang penduduk Indonesia itu mengeluh. Kita ngeluh. Penduduk Indonesia mengeluh jari-jari ternyata lambat. Apa ini internet lambat. Coba Singapura 5G. Ya, 100 megabit. Kebanyakan kita mengeluh internet lambat. Tapi kalau beli paket yang paling murah. Gimana nih? Kita membangun rakyat membanjir sering buang sampah. Nah, kan? Ngeluh ini. Ada Jakarta banjir, kita yang buang sampah kan? Rakyatnya buang di semuanya ada. Ya, buang, apalagi ini mohon rokok. Ada nggak rokok yang dengan perasaan-perasanya membuang rokoknya kemana? Ke tempat sampah ada nggak? Depan gitu ya. Ada dengan teman-teman tuh kita lagi makan apa yang berboleh ya. Aduh. Ya. Kita lagi asik-asik saya sama anak istri dulu. Ada lagi dulu makan. Sebelah rokok kita pindah. Yang waras pindah. Ini gitu ya. Yang waras pindah. Gimana ada bayi saya, ada anak saya. Sebelah rokok semuanya. Ya udah kita waras pindah. Kan kayak gitu. Buang sampah sembarangan seperti itu. Ya, makanya tadi banyak kita tapi merokok sedikit. Iya kan? Merokok saya dan kebanyakan penyakit itu karena rokok. Diabetes, hipertensi, apa rokok semua itu. Mengeluh semuanya. Ya, biar kesehatan, biar disuruh rokok lagi sama. Dan sekarang dari sesuatu tinggi pertanyaannya. Tahun 2010 ya, sekarang Indonesia juga satunya. Dan semua mengatakan di semua negara kata di Indonesia rokok di mana iklan dimanapun. Ya, dan rokok harganya murah. Di Amerika Serikat saja rokok harganya mahal. Sengaja dimahalkan. Iklan rokok di jam-jam cuma malam-malam. Ya, tidak boleh terpampang kalau tidak boleh terpampang di tempat-tempat umum di Eropa, Amerika, di Saudi, tidak boleh iklan rokok. Tidak boleh terpampang di tempat umum. Iklan cuma malam-malam, harga rokok mahal. Di Indonesia saja sudah murah dan sebagainya. Ya. Boleh. Ya, belum lagi rokok yang legal, lintingan banyak. Di mana-mana kok bisa. Bahkan ada sisanya. Dilarang rokok tetap. Saya dapat kisah nih, cerita ke saya bangga banget. Jadi kan di sini contohnya di belakang saya ya. Ada tulisannya apa? Dilarang rokok. Orang rokok. Terus ibunya negur. Itu kan ada tulisannya dilarang rokok katanya. Habis itu bapaknya pinggir sedikit sana. Dia nggak lagi. Kalau di sini ada katanya. Kurang banget. Dia jauh gitu ya. Cuma doang. Nah, itu sudah ada pertanyaannya. Boleh perhatikan. Boleh perhatikan. Ya.
Surga merokok. Di mana lagi yang bikin merokok di masjid? Di masjid. Jelas-jelas di rokok, jelas. Di masjid itu ada tulisan rokok. Di beberapa tempat, ya. Di beberapa tempat katanya, ya naik gitu. Di beberapa tempat saya di Lombok, beberapa tempat begitu. Ketika buka puasa, itu masjid buka puasa masjid di dalam masjid. Buka puasa. Jadi kita termasuk tempat saya di masjid rumah saya. Kita datang sholat maghrib. Saya kan bukan rumah, datang sholat maghrib. Begitu kita sholat maghrib di halaman ada masjid nih. Jadi halaman udah penuh rokok. Habis puasa di halaman ini udah full semua. Ya. Bahkan setelah itu makan di masjid tuh jadi majelis buka puasa sambil rokok. Iya. Padahal kalau di negara dilarang merokok, di tempat dilarang merokok, di rumah sakit dilarang merokok, masa di masjid nggak bisa gitu ya? Rokok gitu. Coba sekarang bilang supaya saya ayat di sini, supaya berhenti rokok, mau nggak ayat ini? Berhenti rokok? Enggak mau. Sehingga ada undang-undang yang dikatakannya. Kenapa kamu nasihat di pemerintah? Nasihat itu begini bisa dicapai kita nih. Kamu kalau makan nasihat di pemerintah lagi sama Semin. Kemudian saya mengatakan dari mana kamu saya nasihat dari mana? Dari mana kamu saya nasihat di pemerintah? Dari mana saya ketemu pejabat saya kasih nasihat dari mana kamu tahu? Apakah saya nasihat kita saya kasih enggak? Saya mau konflik. Dari mana kamu begitu? Kemudian orang-orangnya stres lagi. Tapi kenapa mereka tahu semua nasihatin? Loh sama kamu saya juga nasihatin kamu kamu masjid. Benar kan? Lah kan sama berarti. Waduh. Rakyatnya juga dinasihatin, mau langsung patuh. Sama saya bilang itu. Kamu sama. Saya kan pernah bilang kamu selama dia masjid kamu juga. Sama tingkat. Kayak begitu. Ya. Mulu banyak penyakit. Ya. Kemudian rakyat kita menghirup ribut sama ngurus. Tapi tidak mau antri. Ya enggak? Rakyat mau antri. Ya tidak. Kan bilang kamu dulu susah nih. Sama pemerintah apa. Tapi rakyat itu antri enggak. Enggak mau. Ya suruh enggak mau. Enggak tepat bayar administrasi. Kemudian lagi umroh bisa beli. Tapi ini sekolah-sekolahnya, rakyatnya, masuk PNS-nya, rakyatnya, masuk sekolah-sekolah anak rakyatnya. Iya enggak? Ya rakyatnya juga begitu. Iya kan? Kemudian pemerintah korupsi. Ternyata rakyatnya juga berlapis juga. Ini mohon maaf untuk rakyat juga korupsi juga. Iya kan? Padahal itu untuk ngampar jangan kita semua kotor. Kita kasih balik kan? Balik. Kan jelas tulisannya aturannya dari pajak daerah. Parkir satu motor 1.000 dari daerah Jogja ya. Kalau jalan Jakarta enggak lah. Kita bisa di situ ya. Kita kasih balik. Kalau di Jakarta gitu. Kita kasih balik. Ya. Padahal saja ada dikasihkan tulisannya di Jogja itu 1.000. Kita kasih aja kita tunggu tapi pura-pura ngapain dia ngapain diri gitu. Persis juga. Ternyata kita Jogja korupsi. Rakyatnya juga korupsi apa? Di mana-mana di kantor korupsi. Rakyat korupsi juga. Jadi tidak ada apa-apa nyok sama. Siapa banyak. Pengen masuk. Saya juga nanya dari Polres kepada saya.
habis ini jam 2 berapa siap gitu. Banyak mereka sama. Artinya apa? Pemerintah kalau kita begitu. Lagi juga sama. Ya kan? Kalau pemerintah bisa korupsi ada rakyat juga yang banyak tadi. Hanya itu sebalan korupsi. Dia juga bisa korupsi itu dikorupsikan. Demikian juga mana apa yang dikorupsi ya waktu namanya dikenali tukang bangunan bilang sudah bakal gini sampai sana sebagai bangunan akhirnya sampai ketimpa biaya cocornya biaya manajemen akhirnya sampai ketimpa biaya jadi memang sudah mental cuma kesempatannya beda-beda ya ada yang kesempatannya bisa ambil kesempatannya seperti itu dan jadi renungan ya ini kita punya pemimpin kan pemimpinnya pemimpin ini dulu adalah siapa? Rakyat. Ya. Pemimpin kita sekarang ini dulu siapa mereka? Rakyat. Ya kan? Pemimpin kita dulu adalah rakyat. Makanya maksudnya pimpinan rakyat. Sekiranya jiwa-jiwa yang tadi. Ini yang kita jangan pokok. Sekiranya oknum partai yang korupsi 2000 diangkat jadi gubernur sekarang korupsi dia. Korupsi dia sama mentalnya sama. Jiwa-jiwa yang korupsi 2000 tadi diangkat jadi gubernur. Mereka juga korupsi dia. Memang jiwa-jiwa begitu. Kenapa para pemimpin itu karena pemimpin itu adalah mereka. Dan itulah mental yang menjadi pemimpin. Dulu rakyat. Ya enggak? Siapa pemimpin presiden sekarang sudah rakyat kan ya? Rakyat dulu mereka semua. Rakyat. Sudah punya mental zaman jadi rakyat. Pas jadi pemimpin muncul. Kan gitu. Makanya pimpinan rakyatnya. Ya hanya saja kata-kata kalau disampaikan orang-orang Indonesia banyak terima. Benar nggak kira-kira nih? Ya. Kalau kita sampaikan di rakyat kita sampaikan pimpinan dengan rakyat terima mereka semua. Nggak terima. Satu lagi supaya bisa mikir ya. Mana katanya negara maju sekarang? Negara ya teratur. Kira-kira negara mana disebutin jemaah? Negara mana? Negara yang teratur. Mungkin Jepang ya. Jepang teratur maju pas. Jepang presiden itu siapa ya? Perdana Menteri. Sekarang gini aja deh. Presiden kita tukar dengan Perdana Menteri Jepang. Sekarang ya. Jadi tiba-tiba ini macam retorika aja lah. Sekarang Perdana Menteri jadi presiden Indonesia. Presiden Indonesia jadi Perdana Menteri Jepang. Jadi cuma presidennya aja. Kira-kira bisa langsung kayak Jepang. Bisa tanya aja nih. Bisa nggak kira-kira? Bisa kira-kira? Bisa nggak langsung kayak Jepang nih? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa untuk rakyat juga berubah? Harus berubah. Harus rakyatnya harus bisa kayak Jepang, ngantri apa didik apa ada ini kerja keras etos macam-macam enggak belum bisa ya makanya dia tercatat nama istilah OKB ya Indonesia terkenal apa OKB saya gimana sih OKB ini Gimana ceritanya di Indonesia? Di Indonesia ceritanya OKB. Karena mentalnya udah begitu.
di beberapa tempat ya, contohnya di KKP. Saya dengar cerita lu misalnya di ganti rugi lu lapin pintu atau di mana tiba-tiba ceritanya begitu aja, dikasih uang dikasih kaya siapa tiba-tiba beli apa beli jelas beli apa habis itu setelah berapa lama mereka balik miskin lagi. Itu udah dikasih loh, kasih uang dikasih ini. Jadi dia berubah ayatnya juga dong. Kan kayak gitu. Ya. Katanya pemimpin itu dan sekarang tadi pengalaman ya. Sekarang kita kembali ke sejarah. Kita kembali ke sejarah sekarang. Sejarah dan katanya pemimpin itu baru yang main. Pemimpin nomor satu sedikit semuanya. Masih ingat sejarah kerajaan Najasyi. Pokoknya pemimpin yang hebat masa Islam enggak. Pokoknya tadi saya belum memimpin itu. Masih ingat kisah Raja Najasyi? Pasti ya, sudah raja Islam, Raja Najasyi ingat ya. Raja Ethiopia. Beliau siapa? Raja. Yang katanya orang raja sudah agamanya seolah negara bagus gitu. Ini Raja Najasyi Ethiopia. Raja beliau loh. Tapi beliau raja sampai menyembunyikan selama-lamanya. Padahal beliau adalah rajanya. Sekarang bilang kalau raja kalau presiden kita semuanya. Raja sampai menyembunyikan selama-lamanya. Padahal beliau raja. Kabar. Kenapa beliau rakyatnya dulu? Gak jadi. Itu Raja Najasyi. Yang hanya untuk pemimpin saja. Maksud saya begini. Ya kalau kita sama-sama memperbaiki. Pemimpin diperbaiki, rakyatnya juga diperbaiki. Cuma selama ini adalah yang pemimpin terus. Yang disalah-salahkan pemimpin terus. Ya, celah-celah pemimpin, celah-celah negara. Ya, harusnya kan dua-duanya baik-baik kita gitu loh. Akidah harusnya dua-duanya. Makanya pemimpin cerminan rakyatnya. Ya, makanya siapa yang baik-baiki? Rakyatnya plus pemimpin dua-duanya saling baik-baiki. Ya. Jadi rakyatnya juga kita harus baik-baik juga. Jangan cuma untuk celah-celah pemerintah. Yang seperti itu. Aja bisa salah. Termasuk kita belajar sir karena kita Raja Najasyi begitu juga masih hidup Islaman. Raja langsung mengirim surat kepada Heraklius supaya masuk Islam. Heraklius benar semuanya. Bahkan dia bilang sama Rusia, dia bilang dia nanya gitu. Dia tanya kepada dia. Ya apakah dia punya nasa? Apakah dia lagi apakah dia nanti katanya. Dan saudara dia akan rugi, dia akan kita takut. Dan kalau kamu sama dia harus kening akan besar kakinya. Basuh. Itu mana katanya Raja Heraklius. Tapi kita di Islam. Ya. Era disuruh raja Romawi, raja saat itu. Raja Bizantium Timur. Romawi Bizantium. Dia bilang rakyat dia bilang saya Islam tapi rakyatnya hebat. Dia bilang saya cuma gimana kalian. Ya saya jadi Islam. Karena rakyat bisa apa-apa. Jadi siapa bilang semuanya itu serba pemimpin. Kunci yang dipemimpin rakyatnya juga. Maksud saya artinya ya jangan semata hanya menyalahkan pemimpin saja, menjelek-jelekan pemimpin, salah pemimpin, rakyatnya kena seperti itu. Ini yang hal yang kurang seperti itu. Dan kita masih ingat perkataan Wenan zaman dulu. Masih ingat enggak? Kata-kata gitu. Ya. Masih ingat. Wenan zamanku. Itu kayaknya ganti sama itu. Pas presiden demo. Kamu kecewa. Share-kan. Presiden lagi demo. Share-kan. Presiden lagi demo. Share-kan. Kan begitu terus kan ya. Iya enggak gara-gara kita ini. Setiap ada presiden kita share-kan demo.
kecewa, kita kecewa. Presiden kami kecewa, dia diserahkan. Presiden kami kecewa, dia diserahkan. Presiden semuanya kita. Ya. Gitu kan? Kecewa, lengser. Ini udah berulang-ulang nih. Ya, kita bekerja apa yang dilarang, apa begitu loh. Ketika presiden berakhir, presiden berakhir, begitu terus. Ya, dan seterusnya berlarang dia. Seterusnya kecewa gitu. Ya, kecewa. Masuk kecewa boleh, jangan nyala gitu ya. Dua-duanya saling memperbaiki gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Dan kita ternyata tidak waktu semua bisnis saya. Waduh, ini ada pertanyaan nih. Udah, materi masih ada nih. Saya bagian makalah banyak. Ya, makalah saya nanti kalau nanti macam-macam aja ya. Mungkin terakhir saya dalil-dalilnya ya. Dalil-dalilnya apa? Dalil-dalil bahwasanya apa namanya? Dalil-dalil bahwasanya pimpinan rakyat maksudnya itu bukan juga menyalahkan rakyat. Tapi akhirnya dia wajahnya itu memperbaiki, pemerintah memperbaiki, memperbaiki. Ya, dan kita kan dalil-dalilnya di sini. Ya, dalil bahwasanya pimpinan rakyatnya kita sebutkan bukan dalilnya apa dalilnya bima kan siapun. Surat Al-An'am 129. Al-An'am 129. Kita sebutkan dalilnya dulu. Ya, di mana Allah berfirman, ya kita kalau ngomong pakai dalil ya dia berada dalil ya. Saya bawa dalil di hadis ada perkataan juga. Itu agama yang gitu. Kita sebenarnya dalilnya Allah dari Al-Qur'an dulu. Kata zalimin. Demikianlah kami jadikan sekian orang zalim bagi penguasa. Awal-awal lah. Ya, kenapa bima sibut? Ya, kami jadi orang-orang itu masa karena disebabkan rakyat yang apa yang rakyatnya lakukan. Ini dalil kami jadikan sebagian orang zalim karena apa yang dilakukan oleh rakyatnya. Demikian juga hadis dari Nabi SAW. Nabi sebutkan saya saja nanti jadi apa? Jadi makalah yang yang lebar yang komprehensif. Ya, hadis namanya disebutkan ketika orang melakukan hal keji, zina, rampok, khamar, kemudian melakukan apa maksiat terang-terangan gitu sekarang aib sebar dia. Kemudian juga melakukan mereka kemudian walau itu tidaklah mereka melakukan itu semua yang lain akan diberikan kajian bapak jauh-jauh sultan yang zulim. Jadi semua saudara-saudara itu semua Allah berikan rampok, apa dan semua sudah dilakukan terang-terangan diberikan. Ya, itu dari hadisnya yang juga dijelaskan para ulama disebutkan itu disebutkan bain tadi disebutkan lain hikmah Allah. Allah jadikan kajian dari para hamba itu dan pemimpinnya karena amal-amal perbuatan mereka disebutkan. Ya kalau mereka jelek dikasih jelek juga seperti itu. Ya, dan dalil-dalilnya yang paling masuk yang tadi pemimpin ya rakyat juga gitu. Pemimpinnya itu rakyat gitu. Yang naik dipimpin rakyat yang misalnya seperti itu. Kemudian baru yang terakhir ya kita menentukan perkataan ulama tentang pemimpin ulama dari yang mengatakan lau anna da'watan mustajabatan ma yurayyiru illa fil imam. Kata-katanya mama dari ayat mengatakan sekiranya aku memiliki doa yang saja maka aku juga doa tersebut terhadap pemimpin. Ya, kalau punya doa saja saya akan pemimpin katanya. Kemudian kita ditanya Ali. Kenapa bisa demikian? Wala mata saya nafsi wala mata saya yarfi imam fasallallahu imam sallallahu alaihi wasallam. Katanya dia, kalau doa suka aja, yang ketemu aja, tapi ketika doa diberikan,
ya kepada pemimpin, maka kebaikannya untuk dan untuk para rakyat dan negara-negaraku. Ya, jadi sebenarnya salah satu yang kita doakan dari pemimpin adalah kita doakan dari bisik-bisik yang buruk. Itu adalah hadis doa mendoakan pemimpin dari bisik-bisik yang buruk. Karena kadang-kadang itu baik, mereka ini pengen rakyat, tapi ternyata pembisik-bisiknya ini yang bikin dia jadi jelek. Kasih laporan yang bagus, apa dan sebagainya. Makanya sebenarnya supaya jauh-jauh pemimpin dari bisik-bisik yang buruk. Oke, demikian insyaallah ada waktu tertentu buat karena sama kayak kemarin juga pas bibit salam ya habis dari ya silakan saya jawab. Ini melalui tersebut ada beberapa pertanyaan. Iya Yang pertama pemilu boleh diperjelaskan itu kepada orang. Iya. Oke pemilu ya pasang lebar-lebar juga kajiannya. Ringkasnya adalah ya secara umum pemilu itu kan demokrasi. Kan Islam tidak mengenal demokrasi seperti itu pembahasan panjang itu. Tapi sebagian ulama memfatwakan oleh apabila dalam keadaan darurat. Dalam darurat artinya apa ya? Memang pilihannya itu ya mau pilihannya mewajibkan kan apa kita memilih misalnya hanya ada dua muslim ya wajib saja pilih yang muslim kan gitu. Ya, artinya kan tidak apa ya tidak orang putus gitu ya. Artinya benar-benar kalau secara kami para ulama tadi 5 masalah sadat, kemudian kaidah-kaidahnya faktor lain memilih dua yang paling ringan. Ya contoh yang paling tadi pemilu nih calon cuma muslim sama kafir wajib semua pilih ikut muslim. Bahkan ada orang mengatakan ikut pemilu muslim. Kayak begitu. Ya, ini jadi contoh apa namanya istilahnya penerapan kaidah fikih begitu. Yang kedua kalau yang pemilu yang ada anak-anak tidak dijelaskan. Nah, karena itu saya marah. Nanya sama saya bilang jangan digoreng-gorengan, kan pilih aja jangan pas-pasan, pilih arah dari saya. Ya, jangan goreng-gorengan, jangan pilih dadang, nanti kolesterolnya tinggi, hati-hati gitu ya. Itu arah dari saya untuk memilih besok. Ya, arah saya jadi yang sehat-sehat aja ya. Wah, kayak gini sayuran, makanan yang kalori ya arah saya dalam memilih besok. Ya, karena saya nggak punya kemampuan analisa. Ya itu tanya ahlinya itu. Demikian. Ya, ada satu pertanyaan dari sini silakan. Ya, boleh silakan. Silakan. Kalau tidak atau kalau jadi aturan negara, kalau aturan negara bilang itu boleh. Kan kita minta ikut aturan gitu kan. Boleh aturan negara golput. Aturan negara boleh. Ya itu pokoknya beda-beda. Pokoknya ikut aturan aja. Kalau memang gara-gara bilang boleh golput aja. Tapi kalau ada keadaan tadi ya kemarin calon satu-satunya kafir gitu ya. Jangan. Pilih yang dong. Ya. Nah, ini mana yang analisa. Jangan hanya saya terus saya kan ahlinya nih. Ya kalau saya bukan ahlinya, cara ini gimana yuk nonton baru dia analisa kan? Ya dia jadi jangan begitu ya. Sama kayak kemarin balik modalnya itu sama ngomong begini katanya ya Allah. Ya sama kalau saya ditanya gimana nanti nonton YouTube selesai kan begitu ya. Tanya ahlinya gitu. Iya insyaallah. Seandainya hukum positif konstitusi di Indonesia itu ini bukan pasti begitu ya. Iya. Nampaknya seorang pemimpin itu melanggar konstitusi. Melanggar ya. Sementara kan rakyat itu tidak boleh kita harus taat dan patuh. Iya. Tapi kan kita punya parlemen ya. Iya. Apakah parlemen itu boleh bersidang misalnya untuk mengimpeach jika pemimpin negara itu melanggar konstitusi? Iya.
Oke, jawaban bisa, tapi sesuai aturan dan cara-caranya berarti. Misalnya kalau kita anggap presiden sudah melanggar macam-macam gini gitu kan ya. Ya, sebagai negara bisa, tapi cara-caranya dengan cara menggunakan kantor presiden. Tapi cara-caranya udah rahasia lagi. Misalnya siapa? Misalnya dia dengan cara-caranya masih sesuai aturan. Contohnya misalnya influencer, dia tinggal bilang aja ke followernya, loh presiden boleh begitu, harus sesuai aturan dan sebagainya. Ya boleh kita bilang kita di situ apa ya kita memberikan sesuai dengan arahan dan tepat gitu. Kita jalan-jalan boleh seperti itu. Boleh dong. Iya, dan bukan artinya juga agak ya. Sampai taat dan pada pemimpin enggak boleh dikritisi. Artinya pemimpin kan ada yang bilang tuh kita harus sama pemimpin katanya. Walaupun ya kan walaupun apa dan sebagainya. Ya, itu maksudnya taat dan taat dalam hal itu tidak boleh taat pada hal yang tentang Allah. Ya. Jadi kalau semuanya taat gitu. Kalau dia salah pemimpin bisa dikasih masukan cuma caranya sekarang. Yang tentu beda caranya. Semua ada aturannya. Kita nasihatin Pak, nasihatin guru, nasihatin kita caranya sama. Beda sama caranya sesuai dengan konstitusi ya kita bisa lewat apa naik apa dan kita negara itu fasilitasi ya memberikan masukan ada cara-caranya ada bijaknya apa gitu dong ya jadi boleh bukan artinya kritik ya mungkin insyaallah iya boleh silakan Iya, jadi kalau orang pemimpin dolim ya, kemudian dia nasihatin bagaimana tetap aja gitu ya. Nah, di sini kadang-kadang kita juga perlu bersabar. Tidak semua salah kita langsung ubah. Contohnya begini, contohnya sekarang saya tanya. Kira-kira kita punya salah terus enggak? Saya tanya ini. Kalau saya ada, saya tinggal saya berat bagi saya. Ada yang punya dosa? Ngaku aja deh. Ada kasus yang saya sekarang kita tinggalin. Kalau udah jadi sama Allah, ya Allah saya nggak ngulangin lagi. Ada nggak? Tiba-tiba ada yang tinggal sekarang juga. Bisa nggak? Jadi nggak semua bisa diubah langsung. Tidak semua keinginan kita. Ada saat-saat yang harus sabar. Ada saat yang harus sabar begitu. Ya, nggak semuanya. Dan tidak bisa kita presiden dan semuanya semua merasa dilimi. Contoh misalnya sekarang. Ya, para demo minta kenaikan UMR. Minta presiden supaya UMR dinaikkan. Kira-kira maksudnya siapa presiden pengen ini? Dia bilang kamu maka Pak Doli bilang masa kamu harus naikkan kalau enggak kamu zolim. Kemudian ada yang punya usaha bilang banyak dong zolim sama kita baru perintis baru apa zolim. Jadi semua rakyat yang zolimnya pemerintah yang dikabulkan. Dan ada sabar. Enggak semua kita tuntut pemerintah kabul langsung. Enggak bisa seperti itu. Ya, dan pemerintah sampai kita juga mereka punya nafsu. Sekarang juga sama gini jadi jauh-jauh. Kita di rumah tangga di rumah tangga ya. Kepala rumah tangga nih. Tiba-tiba ada anak suami istri sesuatu pada suaminya. Apakah semuanya bisa berubah? Berubah ada enggak? Tanya sama suami pemimpin rumah tangga. Ketika rumah tangga ada peruntukannya enggak? Ada peruntukan. Kemudian peruntukannya ini ketika kita langsung enggak? Sama juga begitu. Ibu-ibu juga salah didik anak-anaknya. Ada salah didik anak. Satu saya suara kesalahannya. Ada ketika anak-anaknya tutup ibu salah begini langsung apa? Sama juga ada kalanya sabar. Kita hadapin. Ya. Jadi enggak semua langsung tuntut gitu ya. Tuntut lengser. Sabar. Ya begitu. Ya ketika ada langsung sabar sebagai ya sabar gimana lagi? Ya kalau kasih kritik. Gimana seperti itu.
Ya, dikasih kritik, dikasih cara-cara yang doakan. Kalau enggak ya kalian sabar. Ya, tidak semuanya kita bisa ubah. Ya, sesuai keinginan kita. Ya, mungkin demikian bisa. Iya. Ya, boleh sob. Bagi sahabat-sahabat yang ada di dulu, kita ucapkan kabar dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang akan mengambil dulu? Kirim ke WhatsApp saya ya. Yang baru datang nomor saya 0817 0817 007 007 15